Yo para wibu sekalian, berjumpa lagi sama gua di channel ReviPN. Tanpa perkenalan sama basa-basi nih, berikut inilah 10 anime bergenre game yang gua rekomendasikan buat kalian. Notome. 私と結婚してください。 Suatu ketika, ada cewek yang tiba-tiba ngajak nikah anjir dalam dunia game. Cowok yang bernama Nishimura ini nih, nolak tuh ajakan tuh cewek. Dan cewek itu tuh ngotot banget buat じ dihalalin. ゃあ私と結婚しましょう。 Ya, usut punya usut, ternyata alasan si Nishimura ini nolak si doi karena dia pernah ketipu tuh sama cewek jadi-jadian alias OD. Bahkan, parahnya lagi, cewek itu om-om jir. 私リアル男なんだけど。は？てかおっさん、ちょっとノリであからさまなネカマプレイしてみただけ。 Karena insiden itu, doi jadi nutupin hatinya dalam-dalam untuk semua cewek dalam game. Kejadian tak terduga pun muncul ketika teman Will, si Nishimura, ngajakin ngumpul di dunia nyata. Dan ternyata mereka semua itu satu sekolah anjir. Dan mereka itu semua cewek beneran. Salah satunya si Ako yang tadinya itu ngotot banget dikawinin. Dan sampai akhirnya mereka bikin klub game bareng di sekolahnya itu. Dan terjalinlah tuh kisah romcom dalam anime ini. Anime Bofuri. Suatu ketika ada cewek bernama Kaide. Dia diajakin main game VR MMORPG sama temennya. Lah, si Kaide ini nih sebelumnya jarang banget tuh nyentuh yang namanya game. Dan kemudian dia coba main sendiri tuh dan login ke dalam sebuah game bernama New World Online. Karena alasan kamu sakit, doi malah naikin status poinnya ke Vitality semua anjir. Bahkan ketika doi udah naik level dan dapat hadiah, doi tetap naikin tuh Vitality. Sampai suatu ketika, doi ikut semacam turnamen Battle Royale. Semua player dibuat capek anjir ketika lawan si doi. Sampai orang yang nonton dibuat heran. Bahkan temannya sendiri dibuat kaget sama doi yang jadi tank overpower. Dan pada akhirnya, si Maple ini buat guild tuh sama teman-teman dalam game itu. Dan mulailah sebuah petualangan bareng dalam tuh game. Anime Ixion Saga DT. Anime kali ini tuh menurut gua kocak banget guys. Dari awal ketemu antagonis sampai akhir cerita nih anime, itu pokoknya bahas cuma masalah biji kehidupan jir. Ya, awal cerita nih anime, ada seorang gamer no lab yang tiba-tiba didatengin sama cewek montok ini nih. 私フローラ、よろしくね。よろしく。 Gak tahu apakah Nani orang sange atau apaan. Semua kata-kata tuh cewek diiyain aja tuh. Sampailah dia ditransfer ke dunia lain dan nge-spawn di tengah-tengah pertarungan sama-sama kursi gamingnya anjir. Dan nggak sengaja nyelamatin seorang tuan putri, walaupun tuh tuan putri ini cebol dan tsundere. Nah dari situlah dia bergabung ke kelompok tersebut yang isinya pada nggak bener semua. Mulai dari ketemu trap lah, mandi sama om-om homo, sama dikejar antagonis yang gue ceritain tadi. Yang dendam kesumat sama si MC karena biji kehidupannya dihancurin jir. どうか私の息子に再び力を与えたまえ。アルマの奇跡を我が息子に力を。 Anime Infinite Dendrogram. Anime satu ini menurut gua grafiknya itu emang gak sebagus anime yang kebanyakan, kayak anime yang dibuat asal jadi. Tapi menurut gua, ini cerita dalam anime cukup menarik. Ray Starling yang merupakan tokoh utama di anime akhirnya kecapaian buat bermain sebuah game bernama Infinite Dendrogram. Game tersebut punya slogan tuh, yaitu Offer a New World and Your Own Possibility, yang artinya menawarkan dunia baru dan kamu akan memiliki segala kemungkinan. Ya, dalam dunia game ini bahkan terasa seperti dunia fantasi beneran. Bahkan NPC dalam tuh game mirip sama karakter manusia sungguhan. Dan lagi, event dalam game ini random banget. Setiap player dalam game ini diberi sesuatu yang bernama embrio. Nah, nantinya embrio tersebut akan menjadi equipment khusus, bisa berwujud armor, senjata, bahkan yang jarang itu adalah tipe Maiden.
Dan dimulailah tuh petualangan si Rei dalam game tersebut sama embrionya. おはよう Shichise no Subaru. Kalau gua bilang cerita dalam ini anime mirip tuh sama Anohana dan berpadu sama Steins Gate gitu. Dalam sebuah game yang bernama Union, terdapat party legendaris yang bernama Subaru. Isi dari party itu semua bocil-bocil SD umur 12 tahun anjir. Suatu ketika saat mereka melawan bos, suatu insiden menimpa salah satu anggota party tersebut yang bernama Asahi. Sampai-sampai malah meninggal beneran di dunia nyata. Dan karena itulah party itu akhirnya dibubarkan. Setelah 6 tahun kemudian, Haruto yang merupakan ketua party tersebut sekaligus orang yang paling menyesal atas insiden itu dipaksa sama orang-orang ini buat main game yang baru. Yang sebenarnya itu game adalah game yang di remake bernama Reunion. Sampailah si Haruto ke sebuah Dangeon, dan ternyata ketika membuka box dalam Dangeon itu, ternyata isinya itu Asahi. Dan anehnya, Asahi itu nggak ingat kalau dia itu udah mati, dan ingatannya itu masih seperti 6 tahun yang lalu. Anime Log Horizon. Konsep game dalam anime ini hampir sama tuh sama anime Sword Art Online, yang mana player terjebak dalam game. Yang beda sama anime sama Sword Art Online adalah MC anime ini. MC anime ini tuh memakai otaknya yang jenius buat memimpin player lain dalam game tersebut. Shiroe, sang MC dalam cerita ini anime, dikisahkan terjebak dalam sebuah game bernama Elder Tale. Bukan hanya Shiroe aja, melainkan semua player yang ketika saat itu tengah online. Semuanya terjebak dalam tuh game. Dalam anime ini diperlihatkan tuh bagaimana si Shiroe dapat bertarung dengan menggunakan kecerdasannya bersama teman-temannya dan bekerja sama sama player lain untuk dapat keluar dalam tuh game. Meskipun sayangnya nih anime nge-stuck di season 2-nya. Nih anime menurutku tetap terbaik. Dan menurut info yang gua dapet dari situs resmi NHK, bakal ada season ketiga nih anime yang berjudul Log Horizon Entaku Hokkai yang memiliki 12 episode dan dijadwalkan akan rilis di tahun 2021. Anime Excel World. Ini anime diangkat dari novel yang penulisnya sama Sword Art Online. Ini anime juga gua saranin banget bagi kalian yang suka anime bertema game dengan berbau adegan romantis. Pada tahun 2046, dunia dalam nih anime udah super canggih banget tuh. Bahkan sekolah aja udah berbasis Windows melayang tuh. Haruyuki, sang tokoh utama dalam cerita nih anime, dilahirkan dengan berbadan gendut amat cebol. Karena badannya itu, dia jadi sering dibully. Untuk melampiaskan emosinya, si Haruyuki ini sering banget bermain permainan di server sekolahnya sampai mendapatkan skor tertinggi. Tapi entah kenapa ada seseorang yang rupanya malah memecahkan rekor si Haruyuki tersebut. Lewat pertemuan tersebut, ujung-ujungnya si Haruyuki ini diajakin tuh sama tuh cewek buat main ke sebuah game, yang mana waktu dalam game itu bisa nge-cheat anjir. Dino Guardian. Anime satu ini memiliki durasi yang pendek nih, hanya kisaran 12 menit doang per episode. Dan memiliki sequel animenya. Anime yang diadaptasi dari salah satu manhwa Cina. Menurut gua ceritanya anime seru banget. Jadi dikisahkan seorang anak sekolah yang miskin bernama Riku Suigin, yang bahkan tiap hari harus kerja paruh waktu di sekolah itu. Nah, ketika Riku ini udah selesai kerja sama sekolah, si Riku ini sempetin diri tuh buat main game yang listriknya masih nyolong sama sekolah anjir. Riku ini rupanya seorang pro player dalam tuh game. Dan dari game itulah dia ketemu sama cewek ini dan terus mabar bareng dalam tuh game. Dan terjalinlah tuh kisah cinta antara mereka berdua. Sampai suatu hari game tersebut tiba-tiba mau ditutup. Tepat pada hari penutupan tersebut, sebuah game baru juga diluncurkan.
Awalnya si Riku ini nggak tertarik tuh buat main tuh game. Sampai akhirnya cewek yang biasa mabar bareng sama dia diculik. Dan mengharuskan dia main tuh game. Game yang mana uang is everything guys. 10万100万1000万億あいつミリオンプレイヤーだった。 Gua yakin kalian udah pada tahu ama udah nebak anime berikutnya dan selanjutnya itu apa. Ya, anime No Game No Life. Hampir sejuta wibu pasti pada nungguin season 2 anime ini nih. Dan pada nungguin kata-kata masokisnya si Jibril. Bagi yang belum tahu nih anime apa, gua bacain sedikit sinopsisnya nih. Jadi, ada gamer siskom brokon, yang satu otaku dan satunya loli. Mereka lah Sora sama Shiro. Si Sora yang punya kecerdasan dalam strategi, dan si Shiro yang punya kemampuan perhitungan yang aktual. Mereka berdua adalah duet yang cocok banget. Bahkan dalam hal game, mereka itu nggak pernah kalah. Karena saking dewanya dalam hal game, mereka dibawa sama dewa game ke dalam isekai, yang merupakan tempat di mana game adalah hal yang menentukan segalanya. Disitulah tuh Sora sama Shiro ini menentang para petinggi ras yang disebut Exit. Dapat 16 exit dalam anime ini yang memiliki kepintaran sama kemampuan masing-masing. 君たちはせいぜい無理なゲームを続けてないわ。彼らは来るよ。僕のたもとまで。 Berikutnya, anime Sword Art Online. Nah, yang menduduki urutan nomor 1 ialah SAO. Kalian pasti udah banyak yang tahu sama nih anime. Anime ini merupakan anime terbaik di zamannya yang rilis pas banget sama isu kiamat tahun 2012. Dan inilah anime yang buat gua jadi wibu nolep sampai sekarang. Buat sekedar dokumentasi nih, buat kalian yang mungkin wibu pendatang baru, bakal jelasin nih sedikit tentang nih anime. Berlatar waktu di tahun 2022, rilislah sebuah game berbasis VR MMORPG pertama, yang mana lu dapat main game berasa nyata. Kirito yang merupakan karakter utama dalam nih anime memulai petualangannya di dalam game tersebut. Sampai suatu ketika, dia dibuat heran dengan tombol logout yang tidak bisa diakses. Dan ketika saat itulah diumumkan oleh GM-nya sendiri bahwa para player harus menyelesaikan game tersebut dengan mengalahkan bos lantai 100. Dan lagi, bila player dalam game itu mati, maka dia juga bakal mati dalam dunia nyata. Dari mulai situlah si Kirito itu bertekad untuk menyelesaikan nih game. Anime ini juga terdapat adegan roman yang mungkin bakal bikin kalian baper antara si Kirito sama Asuna nantinya. Ya, kalau gua boleh ngebandingin nih, cerita dalam anime SAO ini membuat gua berasa seperti pengen masuk ke dalam dunia fantasi beneran. Beda sama season ketiga nih anime, meskipun punya animasi yang joss, cuman gua merasa SAO season 3 ini kagak seseru sama season 1 sama season 2-nya. Ya, sekian pembahasan gua kali ini. Semoga list kali ini dapat menambah list anime lu. Salam wibu. See you.